Buat kamu semua yang masih pemula dan penasaran, kalau misalkan gue investasi di reksadana pasar uang, itu kira-kira untungnya apa sih? Nah, di video ini gue bakal bantu jelasin ke sobat investor semua apa untungnya kalau misalkan lo mulai investasi reksadana pasar uang. Buat lo semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Ya sekarang gue ada suasana baru ya guys ya. Kalau kamu perhatikan baik-baik ya, di sini tuh sudah berubah juga ya dari layout tampilan gue yang ada di belakang. Ya karena dengan bantuan-bantuan juga dari istri dan juga keluarga ya, itu jadinya sekarang udah bisa improve lah dari segi tampilan di belakang. Nah kedepannya sih diharapkan akan lebih juga. Nah ini juga baru belum selesai juga. Nah itu sih sekilas infonya. Nah sekarang yang gue pengen bahas di sini adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu apa sih keuntungannya kalau kita investasi di sana? Pertama, ya, keuntungan yang kamu bisa dapat adalah kalau di reksadana pasar uang itu dia keuntungannya secara rata-rata di atas daripada deposito. Coba kalau misalkan kamu lihat deposito di beberapa perbankan yang memang sudah besar-besar. Biasanya tuh deposito mereka kecil-kecil, ya. Ya anggaplah kalau misalkan kita lihat sebagai suku bunga deposito acuan dari Bank Indonesia yang sekarang baru-baru ini yaitu sekitar 3,75%, naik 25 basis poin. Berarti ya otomatis harusnya deposito beberapa bank atau mayoritas bank itu juga akan naik, ya. Tentunya itu suatu hal positif juga. Tetapi reksadana pasar uang punya kelebihan di atas keuntungannya dibandingkan dengan deposito rata-rata. Ya, kalau kamu perhatikan baik-baik juga, ya itu ada beberapa yang memang di atas daripada deposito yang gede-gede gitu ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari reksadana pasar uang juga karena reksadana pasar uang itu dia kan sebenarnya ada top holdings nih. Nah, top holdings itu adalah isi dari sebuah reksadana. Nah, isi dari sebuah reksadana itu apa aja sih? Kalau reksadana pasar uang isinya macam-macam, bisa itu berupa obligasi jangka pendek, itu bisa berupa deposito dan beberapa instrumen pasar uang lainnya itu ada banyak juga ya. Nah, di sini ya kalau deposito ya sama aja dong dengan deposito. Tidak. Karena kalau misalkan di reksadana ya ini jumlahnya tuh ratusan miliar bahkan triliun ya, bahkan ya puluhan miliar sampai triliun lah. Otomatis kalau mereka misalkan mengalokasikan di salah satu bank untuk deposito, ya tentu kalau misalkan jumlahnya segede gitu bakal ada special rates. Ya special rates itu artinya kayak bunga spesial gitu loh. Artinya dia bisa dapat return lebih daripada deposito rata-rata. Nah, kalau kamu misalkan investasi di reksadana, kamu bisa mendapatkan keuntungan lebih itu gitu ya. Ya. Artinya kalau misalkan di deposito yang biasa untuk kalian bisa mendapatkan fasilitas itu kamu harus punya duit miliaran puluhan miliar. Sekarang di reksadana pasar uang dengan nominal kecil aja kamu bisa menikmati bunga lebih daripada rata-rata tersebut. Jadi itu adalah salah satu keuntungan dari reksadana pasar uang. Kedua, itu secara rata-rata di atas daripada inflasi. Ya. Nah, kalau di atas daripada inflasi itu adalah secara rata-rata ketika inflasi kita masih stabil. Tetapi ketika inflasi kita lebih daripada dugaan itu biasanya itu juga dia akan kalah terhadap inflasi juga. Nah, kalau di saat ini memang kalau untuk reksadana pasar uang ada yang lebih daripada inflasi pada saat ini ya, sekitar 4% lebih kan. Ada yang return 1 tahun terakhirnya lebih daripada itu.
Tetapi ya kita nggak tahu ke depan apakah naik-naik lagi dari inflasi tersebut, karena kan mengingat bahwa memang keadaan sekarang juga di dunia lagi pada kacau juga ya. Ada perang Rusia, Ukraine, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan beberapa barang-barang yang semestinya diimpor dari sana, itu tuh macet. Nah, macet akibatnya adalah kelangkaan. Akibat dari kelangkaan tersebut adalah kenaikan harga. Nah, itulah inflasi, guys. Jadi ya memang itu susah untuk dihindari juga. Akhirnya semua kena dampaknya. Ya, jadi itu adalah salah satu faktor juga. Jadi kalau kita lihat rata-rata apakah di atas inflasi? Ya, tetapi kalau misalkan di beberapa kondisi biasanya ya bisa kalah sama inflasi. Itu the truth ya, sebenarnya seperti itu. Jadi itu nomor 2. Nomor 3, keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah kamu bisa diversifikasi. Reksadana itu secara inti adalah paket investasi. Nah, kalau paket investasi artinya berarti kalau kamu invest di satu reksadana, katakan reksadana pasar uang, berarti kamu invest di beberapa aset di dalamnya. Nah, cara cari tahunya gimana? Kamu cek di Top Holdings. Di Top Holdings itu ada beberapa alokasi nih. Nah, alokasi-alokasi tersebut adalah alokasi yang diinvestkan oleh si manajer investasi dari uang-uang yang dihasilkan dari nasabah. Nah, nanti dia disebar tuh. Otomatis kalau terjadi hal seperti ini akan meminimalisir resiko yang ada. Ya, diversifikasi ingat adalah meminimalisir resiko. Kalau kamu invest di reksadana, secara tidak langsung kamu sudah diversifikasi. Nah, itu adalah beberapa keuntungan dari investasi reksadana pasar uang yang tentunya kamu juga bisa terima juga ya. Dan perlu diingat satu lagi, kalau misalkan kamu investasi di reksadana, kamu itu dananya tidak disimpan oleh pihak aplikasi, melainkan di suatu bank khusus yang memang diawasi oleh OJK, yaitu bank kustodian ya. Bank kustodian ini adalah bank khusus yang benar-benar diawasi oleh OJK juga. Dan setiap pencatatannya itu juga benar-benar dicatat oleh KSE. Jadi kalau transaksi masuk dan keluar itu pun juga dicatat oleh KSE. KSE itu adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang mana dia tugasnya adalah melakukan pencatatan juga kalau ada masuk ada keluar. Kamu bisa juga punya akunnya di KSE juga untuk bisa mengawasi kalau misalkan aplikasi kamu error juga. Itu sih yang bisa gue jelasin hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini dapat bermanfaat juga. Nah, bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapatkan cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kamu? Dan bila mana kamu rasa video ini sangat bagus untuk di-share, kamu coba share aja ke sosial media kamu yang lain. Mudah-mudahan sobat investor yang lain yang belum tahu, bisa tahu sekarang apa sih keuntungannya invest di reksadana pasar uang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.